Halo, selamat malam lagi. Sebentar, Eke tulis judul dulu ya. Ya, jadi pada malam hari ini ngomong-ngomong sebelumnya mohon maaf Eke lagi sariawan. Jadi tolong jangan dikomentarin kenapa ngomongnya aneh. Kembali lagi bersama saya Citra Ayu Mustika dalam Live Aji bareng Na Aji. Nah, pada malam hari ini sambil nunggu yang lain ngumpul, kita akan ngebahas tentang gimana sih ngedukasi seks ke anak secara zaman now, pergaulan makin jadi. Jangan lupa ya guys untuk nonton live pada malam hari ini, undang teman-teman yang lain, terutama pasangan masing-masing. Soalnya kenapa? Ya, penting banget permasalahan edukasi seks anak itu dimengerti oleh kedua orang tua. Supaya apa? Kompak ya, ngejelasin ke anak seperti apa. Dan intinya harapannya selesai nonton live ini kalian berdua sama-sama punya goals untuk ngomongin goals nanti setelah ini plan kita apa ya ke anak kita gitu. Nah, ini sebelum gue invite nih ke audience, jadi latar belakangnya adalah gini guys. Dulu pas masih kecil, coba deh teman-teman semuanya flashback ke masa kecil. Kalian inget nggak? Waktu kalian masih kecil kalian dapet seks edukasi dari orang tua kalian tuh seperti apa sih? Coba jawab di kolom komen. Ini sambil gue sharing ya. Soalnya seingat gue nih dulu, gue pas masih kecil, gue cuma dikasih tahu bahwa sebagai perempuan harus jaga kehormatan. Terus gue bingung, apa maksudnya kehormatan? Terus yang kedua, gue cuma tahu kalau nanti perempuan akan mens. Dan begitu gue mens, gue lapor ke nyokap gue, Bu, ini Citra mens bukan? Iya, itu mens. Selamat ya Citra, kamu sudah balik. Hati-hati ya bergaulnya. Udah. Bingung. Pertama, oke, gue udah balik. Oke. Yang kedua, hati-hati bergaul. Oke, gue harus hati-hati kayak apa? Akhirnya apa? Lo tahu? Gue mencari tahu persoalan tentang seks itu sendiri ke mana teman-teman gue. Kita ngobrol. Dan kita satu sama lain sama-sama bingung. Akhirnya apa? Jangan heran guys. Anak SMP gue pada saat itu kita pernah terpapar video porno dan kita shock. Apa ini? Bahayanya adalah saat anak tidak mendapat kepuasan informasi tentang seks dari orang tuanya. Ditambah orang tuanya kalau ditanya tuh gelagatnya kayak, apa sih kamu tanya-tanya gitu? Iya, kayak defensif gitu ya gelagatnya. Menunjukkan gelagat tidak nyaman, anak pun jadi tidak nyaman untuk mendiskusikan hal ini ke orang tuanya gitu tuh kan. Ini jawaban netizen nih. Cuma dibilang gini, nggak boleh deket banget sama laki-laki, ya kan? Mama aku udah mens nih, ya udah jangan deket-deket cowok. Emang kenapa gitu kan, bingung ya. Suruh jaga diri, nggak boleh grepe-grepe, iya. Iya makanya. Cuma dikasih tahu bajunya panjang-panjang, jangan yang pendek-pendek. Iya, bingung emang kenapa gitu. Nah, jadi pada malam hari ini gue sengaja udah ngundang Kak Zoya ya untuk ngebahas tentang gimana sih ngedukasi seks ke anak dan apa pengaruhnya kekurangan informasi tentang seks itu di masa kecil, pengaruhnya terhadap saat kita udah berumah tangga bahkan punya anak. Karena pasti kita sendiri ngerasain kan kekurangan informasi tentang seks di masa kita kecil, bahkan di setiap tahapan usia kita. Efeknya apa? Sekarang saat kita sudah menikah ya, membicarakan tentang seks ke pasangan kita sendiri tuh menjadi tidak nyaman, enggan, ngerasa tabu dan lain-lain sebagainya. Padahal ya, pada saat kita sudah menikah, berhubungan seks itu menjadi sesuatu yang eksklusif. Artinya apa? Cuma bisa diperform suami ke istrinya dan istri ke suaminya. Nah, gimana ceritanya kalau hal yang eksklusif itu untuk ngebahasnya aja nggak nyaman padahal ke pasangan sendiri. Nah, ini dia.
aku akan undang Kak Zoya untuk menengahkan problematika kita saat ini. Hai. Ya Allah, apa kabar Kak? Ya ampun, Baik, sehat. you look very great and great day by day loh, beneran. Udah berminyak-minyak gini muka aku. Terus aduh gimana ya gue? Lari-lari. Tetap Macet, cantik. maaf. Ini baru pulang kerja Kak. Iya, baru pulang konseling. Oh, baru Maaf. pulang. Kirain aku kakak syuting kan kakak sering Enggak. syuting, sibuk banget. Kak, Konsul. sebelumnya aku terima kasih banget ya kakak mau ikut join di live pada malam hari ini, mengedukasi kami nih para orang tua Z Friends ya tentang sex education yang tepat untuk anak itu seperti apa. So I really thankful kakak mau join di sini dan pasti Sama. ilmunya no kaleng-kaleng. Nah Kak, boleh nggak kita langsung ke sini? Mungkin sebelum kita mulai, Yes. kita menyamakan persepsi dulu dengan para audiens. Definisi seks dan seksualitas itu apa tuh Kak? Biar nggak salah paham nih. Biar nggak salah paham. Oke, seks itu adalah bagian dari seksualitas, gitu ya. Seksualitas itu apa sih? Seksualitas itu adalah tentang gender, tentang kelamin, tentang bagaimana orang berekspresi, tentang hubungan intim, tentang politik, budaya, agama, dan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, rasa tertarik, cinta, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspresi gitu ya. Jadi seksualitas itu bukan cuma senggama doang, itu kayak cuma sebagian kecil banget dari yang namanya seksualitas itu gitu. Tapi ada banyak faktor di dalamnya gitu yang kita pahami kayak cuma segini kalau yang hubungan seksual segini. Jadi itu ya para audiens, jangan sampai salah kalian menerjemahkan seks dan seksualitasnya itu sendiri. Ya, Soalnya salah definisi, salah pemahaman nanti kedepannya nggak nyambung. Iya, runyam. Apa yang diomongin? Oke. Sekarang sebelum kita masuk nih Kak ke pembahasan tentang sex education-nya itu sendiri, harus gimananya itu. Kenapa sih penting sex education sejak dini menurut sudut pandang seorang seksolog nih Kak? Oke, seks edukasi itu karena gini, karena yang namanya kehidupan seksual itu sudah ada sebenarnya sejak si bayi atau si manusia ini lahir sampai dia meninggal dunia. Jadi kenapa sih kita mesti bahas? Ya kalau enggak kita akan enggak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengekspresikannya dengan sehat, gitu kan ya. Kalau sesuatu yang kita tidak tahu, bagaimana caranya kita bisa behave, kita bisa tahu bagaimana memperlakukannya atau kita. Ini adalah hal yang natural, gitu ya. Artinya semua orang yang normal pasti akan merasakan ini dari dia lahir, cuma belum tahu namanya apa, gitu. Kenapa harus sejak dini? Karena karena ini adalah proses dari lahir, ya tentu saja mesti sejak awal, gitu ya. Cuma beda kebutuhannya. Jadi seks edukasi bukan tutorial senggama, gitu ya. Seks edukasi itu adalah, ya kan, membantu si individu untuk memahami seksualitas sesuai usia biologisnya. Perkembangan psikoseksual itu setiap usia beda-beda, gitu. Nah, bagaimana kita membantu individu memahami umur berapa? Umur 20 beda sama umur 10 tahun, beda sama 5 tahun, beda sama umur 50 tahun, 60 tahun. Semua itu ada perkembangan psikoseksual yang harus kita pahami. Gitu. Jadi jangan bilang, "Ya udah tua, nggak usah ngomongin seks." Iya, pasti. Itu kebutuhan ya. Gitu. Dia masih kecil belum ngerti. Dia merasakan. Dia punya sensasi seks itu, tapi dia nggak ngerti itu namanya seks. Oh iya, benar. Iya. Benar. Kita, I have to make a confession ya Kak. Jadi waktu aku masih remaja, mungkin masih lebih kecil gitu ya, selalu ada momen dimana kita kan penasaran ya, penasaran dong megang anggota tubuh. Pas dilalah kita megang area genital kita dong.
terus merasakan yang namanya pleasure lah segala macam. Cuma Aduh, kita nggak berani ngomongin signal ini ke orang bentar tua ya. kita. Iya. Oke. Halo. Nggak apa-apa, kita tunggu. Maaf ya guys, sinyalnya putus-putus dan hujan di luar sana, tapi tidak menyurutkan kehangatan di live Instagram pada malam hari ini. Duh, Kak Zoya fansnya banyak banget sih. Kak Zoya, I love you. Kak Citra senyum, aku nggak bisa senyum, saya lagi sariawan sayang. Oke gini, Kak Zoya, aku live dulu nggak apa-apa ya, aku cancel dulu, remove dulu, nggak apa-apa nih, aku sambil WhatsApp Kak Zoya, kakak, aku invite ulang ya. Oke. Nah teman-teman, untuk setiap pertanyaan, gue minta tolong pertanyaannya di drop di question box. Hindari bertanya di kolom komen. Soalnya apa? Takutnya nggak kebaca, karena yang komen banyak banget. Nah, jadi kalau pertanyaan kalian urgent, please drop pertanyaannya di question box supaya kekumpul enak dan nanti bisa gue tampilkan gitu ya guys. Bentar ya. Duh, emang kalau janjian sama seksolog hits tuh sesuatu deh. Signalnya kayaknya sampai nggak tahan. Dia langsung soalnya Kak, ini malam Jumat. Suaranya. Oke, Kak, ini kita balik lagi ya. Jadi aku setuju sih. Tadi kamu lagi mau cerita itu, Mak Cit, confessionnya apa tadi confession? Iya. Tadi kan kakak bilang tuh kalau anak kecil pun, kalau kan kita pas masih kecil, aku nikah ya, pas masih kecil aku nanya gitu, pasti orang tua aku jawabnya, kamu gak usah tahu, nanti juga tahu sendiri kalau udah gede gitu bilangnya. Akhirnya kan kita cari tahu dengan penuh curiosity, dan bahayanya adalah kita bisa salah langkah loh Kak, mencari tahu hal yang sensitif seperti itu. Dan aku harus make confession nih Kak. Jadi waktu aku masih kecil, aku masih kayak SD atau SMP gitu ya, nggak ngerti persoalan ini, kita tuh ngobrol antar temen, dan kakak tahu temen aku nunjukin kita video porno. Oh, oke. Nah, bayangin satu ya, terus yang kedua pasti shock ya. Wah, boy. Damn! Gitu kan. Terus yang kedua, aku pernah, kan kita namanya anak kecil penasaran ya sama anggota tubuh kita. Akhirnya kita ngeraba dong area genital kita, karena kita kan kepengen tahu gitu kan. Terus apa yang terjadi, ternyata merasakan namanya pleasure. Cuma kita tuh nggak berani kan ngomongin ini ke orang tua kita. Iya, akhirnya kita memilih untuk bungkam, karena orang tua kita aja kalau kita ajak ngobrol perihal ini, mereka tuh kayak denial, nggak nyaman, sehingga kita tuh pun jadi nggak nyaman untuk ngomongin ini ke orang tua kita. Bener. Nah, menurut Kak Zoya nih, ada nggak sih hubungan antara seks edukasi di masa kecil, bagaimana itu mempengaruhi relasi dia di masa yang akan datang bersama dengan pasangannya? Oke. Besar banget pengaruhnya. Besar banget ya. Kayak misalnya gini, kalau kayak seks edukasi yang paling simple gitu ya dari awal, kayak misalnya tentang boundaries. Boundaries itu nggak bisa diajarin, nak batasan kamu begini. Kita orang tua harus mengajarkan batasan melalui contoh, melalui sentuhan, melalui permission. Misalnya gini, waktu kita ganti popok anak kita gitu ya, kita dari awal kita ajarkan dengan cara, permisi ya, bunda buka ya popoknya, bunda bersihin ya kelaminnya. Itu adalah tanda dia akan terbiasa bahwa orang itu harus asking permission. Jadi subconsciously atau di alam bawah sadar itu akan membantu si anak untuk bisa memproses hal-hal seperti ini. Terus kalau dia umur 3 tahun gitu ya, kayak misalnya ajarin toilet training. Gimana sih caranya pipis anak laki-laki, bapaknya harus ngajarin. Gimana caranya menunjuk gitu supaya nggak bocor kemana-mana gitu ya, supaya nggak pipisnya kemana-mana gitu, ngarahinnya gimana ya. Anak perempuan ceboknya itu gimana, dari bawah, nggak boleh dari bawah ke atas, nanti kalau dari anus masuk ke dalam vagina gitu, itu akan bisa seperti ini. Nah, ketika si ayah nyaman mengajarkan putranya, ini konteksnya kalau keluarganya lengkap ya. Nanti ada lagi gitu kalau misalnya masih orang tua tunggal dan sebagainya. Kalau misalnya orang masih lengkap gitu ya,
usahakan ayah kepada putranya, ibu kepada putrinya, gitu. Dan ketika udah nyaman untuk berbicara mengenai seksualitas, sesimpel ini penis, ini vagina, nak, gitu. Jangan kita bilangnya burung lah, pepek lah, apalah gitu. Ketika dibilang burung, anaknya bingung ya, apalagi anak laki-laki. Dibilang nanti, ayah, kenapa burung itu bisa terbang? Burung saya nggak bisa terbang. Ah, bingung. Burung jenis apa saya, ayah? Masalah lagi. Kita nggak mau kan hal itu terjadi. So don't do that gitu. Jadi kasih tahu. Ketika kita nyaman ya terhadap ketika anak sudah biasa diajarkan seksualitas, orang tuanya nggak grogi dulu. Makanya orang tua mesti kompak dulu ya ketika mengajarkan seks gitu kepada anak. Ketika dia nyaman, dia nggak awkward, anak akan merasa bahwa seks bukanlah sesuatu yang jorok, tapi sesuatu yang sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Seperti belajar biologi, seperti belajar agama, seperti belajar hal-hal lainnya, budaya, kesopanan gitu. Demikian juga seks dan seksualitas. Jadi jangan yang kayak seks itu apa ya, nah ini itu susah. Pada waktu dia menstruasi, ibunya bilang begini, hati-hati ya, kamu udah bisa dosa. Jadi anaknya tuh, apa ya?